Bernapas. Siapa hari ini yang nggak bernapas? Ada nggak? Pak. Bal, Pak. Semuanya pasti bernapas kan setiap detik. Bahkan setiap milidetik pasti kita bernapas. Bernapas itu menggunakan prinsip kimia, udah jelas. Bernapas itu apa sih bernapas? Bernapas itu menghirup apa, melepaskan apa? Siapa yang tahu? Menghirup oksigen dan mengeluarkan karbon dioksida. Oke, bernapas itu menghirup oksigen. Oksigen itu juga merupakan senyawa kimia. Ada yang tahu nggak rumus kimianya oksigen itu apa? Oksigen. CO. Pak. O2. O. Apa nggak salah? Ayo, oksigen itu apa rumus kimianya? O2, Apa? Pak. O2. Menghirup oksigen atau O2. Nah, O2 ini juga merupakan senyawa kimia. Bernapas menghirup oksigen dan melepaskan karbon dioksida. CO2, C-nya karbon, O-nya ini oksigen. Karena ada dua berarti oksida. Nanti kita bahas tentang tata nama senyawa. Gitu. Jadi kimia tuh kita gunakan setiap hari ya. Setiap hari kita gunakan prinsip-prinsip ilmu kimia. Yang kedua, mengonsumsi Fe. Ada yang tahu Fe itu apa? Ada Fe, Pse, Mn, Mg. Ada yang tahu? Fe itu apa? Fe, ferum, besi, fosfor, Se, mangan, magnesium. Nah ini kita makan setiap hari. Sadar nggak kalian kalau ini kita makan setiap hari? Karena ini Fe, Pse, Mn, Mg ini ada di nasi. Nah kan? Padahal nggak selalu berkaitan sama bom, sama bahan-bahan yang beracun. Padahal setiap hari, bahkan hal-hal yang sederhana sekalipun itu menggunakan prinsip kimia. Gitu gambarnya tentang ilmu kimia. Sampai sini bisa ya? Dipahami ya? Jadi kimia itu apa? Kimia jadi apa dong? Kayak awalnya ya, nih. Awalnya kimia itu berasal dari bahasa Arab alkimia, yang artinya perubahan zat atau benda. Itu awalnya. Jadi, pengertian ilmu kimia secara keseluruhan bisa disimpulkan bagian dari ilmu pengetahuan alam, bagian dari IPA yang mempelajari tentang susunan materi, sifat materi, perubahan materi, dan energi yang menyertai perubahan tersebut. Nah ini ya, ini pengertian ilmu kimia. Saya ulangi, ilmu kimia adalah bagian dari IPA yang mempelajari tentang susunan materi, sifat materi, perubahan materi, dan energi yang menyertai perubahan tersebut. Sebelum lanjut, ini masih kelihatan ya slide-nya ya? Kelihatan. Ya, Oke. kelihatan, Pak. Ini kalau kita lihat nih, kalau kita lihat yang di blok nih, yang tebal, materi. Materi itu apa? Kan ilmu kimia mempelajari tentang susunan materi, sifat materi, perubahan materi. Nah, materi sendiri itu apa kira-kira? Materi kan paling udah sering kan dengar kata materi. Materi itu apa? Coba Muhammad Norma, mana Muhammad Norma? Muhammad Norma bisa dengar suara saya, Muhammad Norma? Muhammad Norma? Cek, Muhammad Norma mana nih? Lagi napas ya, Pak. Lagi napas, lagi menghirup oksigen, melepaskan CO2. Muhammad Jeffrey, mana Muhammad Jeffrey? Bukan mikrofonnya. Muhammad Jeffrey. Halo Muhammad Jeffrey. Oke, Pak. Ya. Oke. Jeffrey dari tadi nyimak ya? Iya, Pak. Oke. Jeffrey, materi. Materi itu apa Jeffrey? Kimia kan mempelajari tentang materi ini, susunannya, sifatnya, perubahannya. Materi sendiri itu apa kira-kira materi? Ya Jeffrey. Bentar, Pak. Oh Mikir dulu, Jeffrey. Ya. Kalau dengar kata materi itu apa sih materi?
Materi. Pembelajaran. Pembelajaran. Ih, mantul. Ada lagi yang lain? Ada lagi yang lain? Oke. Pengetahuan. Pengetahuan. Ya. Oke, kalau dengar kata materi pasti berpikirnya tentang materi ajar gitu ya. Padahal materi sebenarnya, nih, materi adalah segala sesuatu yang memiliki massa, volume, dan menempati ruang. Itu materi. Segala sesuatu yang memiliki massa, volume, dan menempati ruang. Sederhananya materi itu adalah benda. Contoh, pulpen, penghapus, meja, kursi, komputer, handphone, dan sebagainya. Apapun yang memiliki massa, masih ingat kan massa, volume, massa masih ingat kan satuannya kilogram, volume ada ukurannya, ada besarnya gitu ya. Dan menempati ruang itu disebut materi. Nah, jadi ilmu kimia itu adalah bagian dari IPA yang mempelajari tentang susunan materi, sifat materi, perubahan materi. Materi itu adalah benda, segala sesuatu yang memiliki massa, volume, dan menempati ruang. Sampai sini harapannya bisa ya. Itu. Nah, kalau gitu udara. Udara ini materi atau bukan kira-kira? Udara. Udara materi atau bukan ya? Udara. Coba. Tinggal iya atau enggak ini sebenarnya. Wah, ada Rikwan. Mana Rikwan? Rikwan bisa dengar suara saya, Rikwan? Bawa itu. Mana Rikwan? Hadir. Rikwan diaktifkan dulu kameranya. Mana Rikwan? Rikwan? Ya Pak, ada Pak. Mana? Oh ya. Dari tadi nyimak ya. Ya Pak. Oke. Jadi kalau materi tadi kan contohnya ada pulpen, penghapus, komputer dan sebagainya. Kalau udara itu termasuk materi atau bukan? Ya Rikwan. Iya. Wah, Rikwannya jadi cewek. Rikwan, mana Rikwan? Ya Pak. Udara termasuk materi atau bukan? Boleh diulangi Pak, anu Pak. Pertanyaannya Pak. Oke. Tadi materi kan segala sesuatu yang memiliki massa, volume, dan menempati ruang. Contohnya tuh pulpen, penghapus, meja, dan sebagainya. Kalau udara ini termasuk materi atau bukan kira-kira? Termasuk materi juga, Pak. Termasuk materi? Benar, jawabannya benar. Kenapa? Ada yang bisa nambahkan kenapa? Jelaskan deh. Udah jawab tuh. Kenapa? Masanya, Pak. Karena masanya bisa ditimbang. Karena massanya bisa ditimbang. Bisa jadi. Kenapa lagi? Oke. Jadi udara juga termasuk materi. Contoh nih misalnya nih, kalian punya gas LPG di rumah. LPG kan ada yang 3 kg, nih 5,5 harusnya ya. 5,5 kg, ada yang 12 kg. Nah, udara itu termasuk materi karena contoh misalnya nih gas yang ada di kabung itu memiliki massa, massanya sudah jelas ada 3 kg, ada 5 kg, ada 12 kg. Memiliki volume, jelas. Volume ini maksudnya ada besarannya gitu nah, ada ukurannya. Gitu ya. Terus menempati ruang. Nah, ruang yang dimasuk adalah tabung gasnya itu sendiri. Jadi materi. Jadi udara juga termasuk materi. Harapannya paham ya? Materi harusnya sudah bisa, semoga gitu. Terus oke, lanjut. Sekarang masuk ke materi dan klasifikasinya. Jadi materi itu ada banyak klasifikasinya ya, pembagiannya itu ada banyak. Ada unsur, atom, molekul, ion, ada campuran. Oke, ada unsur, atom, molekul, ion, dan campuran. Kita bahas satu-satu. Yang pertama unsur. Oke, kita kenalan dulu dengan kimia nih. Unsur. Unsur adalah zat tunggal paling sederhana. Oke. Atom, nanti ada hubungannya.
Atom adalah bagian terkecil dari suatu materi ini yang tadi. Bagian terkecil dari suatu materi yang sudah tidak bisa dibagi-bagi lagi. Oke, contoh misalnya nih tadi. Contoh materi apa tadi? Misalnya pulpen nih, atau penghapus deh. Penghapus. Kita belah jadi 2. Nah, setengahnya tadi kita belah lagi jadi 2. Seperempatnya lagi tadi kita belah jadi 2 lagi. Kemudian yang hasil yang dibagi tadi kita belah lagi sampai jadi kecil. Nah, potongan kecil tadi kita belah lagi sampai kecil. Nah, potongan yang paling kecil tadi sampai ukurannya mikroskopis yang hanya bisa dilihat dengan mikroskop itu dibelah lagi sampai kecil banget. Nah, bagian yang sudah kecil lagi, yang sudah tidak bisa dibagi lagi, itu disebut dengan atom. Gitu ilustrasinya. Jadi bagian terkecil dari suatu materi yang sudah tidak bisa dibagi-bagi lagi. Gitu, ngerti ya? Semoga ngerti deh. Kemudian ada molekul. Ini molekul. Kalau tadi atom bagian terkecil dari suatu materi yang sudah tidak bisa dibagi-bagi lagi. Kalau molekul itu gabungan dari atom-atom. Jadi atom yang kecil tadi bergabung dengan atom yang lain. Oke. Molekul itu gabungan dari atom. Nah, molekul itu ada 2 jenis. Yang pertama molekul unsur. Yang kedua molekul senyawa atau bisa disebut dengan senyawa. Tadi sudah ada yang menyebutkan ya, kimia itu senyawa, Pak. Benar, sebenarnya benar. Oke, molekul unsur itulah gabungan atom-atom yang sejenis. Maksudnya apa? Gabungan atom-atom yang sejenis. Tadi nih, oksigen. Rumus kimianya apa? Oksigen. O2. O2. O2 itu termasuk molekul unsur karena O2. gabungan dari atom-atom yang sejenis. Kenapa maksudnya? O2 berarti O-nya ada 2. O bergabung sama O. O2 berarti dia termasuk molekul unsur. Gitu. Kalau molekul senyawa gabungan atom-atom yang tidak sejenis. Dikurang ya. Contohnya tadi kalau misalnya kita bernapas melepaskan apa? CO2. Karbon dioksida, CO2. CO2 termasuk molekul senyawa. Karena di situ ada C, ada O. Beda kan? C sama O. Karena beda dia termasuk molekul senyawa. Gitu. Oke, ada unsur atau molekul. Ada juga sampai sini dulu deh. Ada yang ditanyakan nggak nih? Nanti kecepatan. Bisa ya? Oke, lanjut aja deh. Belum Materi ya. Oke, lanjut dulu. Kemudian ada ion. Nah, kalau ion pasti sering kan di iklan ada ion, kation, ion, anion segala macam di iklan tuh sering tuh, apalagi kalau iklan Pocari Sweat. Ion adalah atom atau sekelompok atom yang bermuatan listrik. Jadi ion ini atom, cuma bedanya dia bermuatan listrik. Muatan listrik itu ada 2. Udah jelas ya, ada positif sama negatif. Yang bermuatan positif itu disebut dengan kation. Yang negatif disebut dengan anion. Kenapa bisa positif, kenapa bisa negatif? Nanti kita bahas di bab berikutnya di ikatan kimia. Oke? Kalau atom itu nggak punya muatan, kalau ion itu atom yang bermuatan. Entah itu positif atau negatif, kation atau anion. Gitu. Nah, yang terakhir ada campuran. Campuran ini, awas dibedakan ya, hampir sama kayak molekul nih, gabungan. Kalau campuran itu gabungan 2 zat atau lebih. Gabungan 2 zat atau lebih yang terdiri dari pelarut dan zat terlarut. Oke? Campuran itu gabungan 2 zat atau lebih yang terdiri dari pelarut dan zat terlarut. Pelarut itu yang melarutkan, zat terlarut yang dilarutkan. Gitu. Nah, campuran itu ada 2. Ada campuran homogen, ada campuran heterogen. Campuran homogen, homo nih, homo berarti sama. Jadi campuran homogen itu gabungan antara 2 zat atau lebih yang sudah nggak bisa dibedakan lagi nih. Mana pelarut, mana zat terlarut. Tadi kan campuran kan 2 zat atau lebih ya, ada pelarutnya, ada terlarutnya. Kalau campuran homogen itu gabungan antara pelarut dan zat terlarut yang sudah jadi satu, jadi sama, sudah nggak bisa dibedakan lagi mana pelarut, mana terlarut. Contohnya gini, supaya nggak pusing.
Campuran homogen. Jadi campuran itu ada dua, ada pelarut sama zat terlarut. Pelarut itu yang melarutkan. Contoh yang paling sering itu adalah air, ya, air. Jadi pelarutnya itu air, zat terlarutnya itu yang dilarutkan. Pelarut itu air, yang terlarut itu yang dilarutkan. Contohnya adalah gula. Nah, misalnya nih kita siapkan misalnya gelas nih. Kemudian kita masukkan air 100 ml. Air sebagai pelarut, dia yang melarutkan. Kemudian kita masukkan gula sebanyak 5 sendok makan. Kemudian, nah, gula tadi bertindak sebagai terlarut. Kemudian kita aduk. Kita aduk sampai kelamaan, maka dia akan menyatu jadi satu. Kalau sudah jadi satu, itu disebut dengan larutan. Karena itu sudah nggak bisa dibedakan lagi mana airnya, mana gulanya. Karena sudah jadi satu, sama. Gitu, itu namanya campuran homogen. Paham nggak ya sampai sini? Paham nggak? Paham, Pak. Paham ya? Jadi campuran homogen itu campuran yang sama, sudah jadi satu. Gabungan dua zat atau lebih terdiri dari pelarut, zat terlarut. Pelarut yang melarutkan, zat terlarut yang dilarutkan. Contohnya tadi pelarutnya air, zat terlarutnya adalah gula. Kalau disatukan, setelah diaduk-aduk, itu akan menjadi larutan. Sudah nggak bisa dibedakan lagi mana itu air, mana itu gula. Itu campuran homogen. Lanjut. Campuran yang kedua jenisnya campuran heterogen. Ini kebalikan dari homogen. Gabungan dua zat atau lebih yang masih bisa dibedakan mana itu pelarut, mana itu zat terlarut. Contohnya, misalnya ada air sebagai pelarut, ada pasir. Pasir sebagai zat terlarut. Jadi kalau misalnya kita masukkan air dalam gelas, kita tambahkan pasir 5 sendok makan, kita aduk sampai lama-kelamaan, kita aduk sampai lama. Kira-kira menyatu atau enggak? Tidak. Enggak, Pak. Tidak kan? Tidak, Pak, tidak. Karena campuran air dan pasir itu termasuk campuran heterogen. Walaupun diaduk sampai lama, tetap bisa dibedakan mana itu air, mana itu pasir. Itu contoh dari campuran heterogen. Sampai sini ada yang mau ditanyakan? Ada yang mau ditanyakan nggak? Kita cepat aja Pak ini. Masih perdana. Ada yang mau ditanyakan? Jangan malu ya. Jadi materi dan klasifikasinya, pembagian itu ada banyak. Ada unsur, atom, molekul, ion, campuran. Tadi sedikit sudah kita bahas semuanya ya. Ada yang mau ditanyakan? Kalau nggak ada, waduh. Tiba-tiba sudah penugasan aja nih. Baru hari pertama. Ada yang mau ditanyakan nggak? Nggak ada, Pak. Enggak. Oke, coba. Bentar ya, saya cek. Sebelum lanjut. Wahyu Setiawan, mana Wahyu Setiawan? Bisa dengar suara saya, Wahyu Setiawan? Wahyu Setiawan. Halo Wahyu. Ya Pak, Oke, Ya, Pak. Wahyu lagi di mana nih? di rumah. Di rumah. Dari Iya. tadi nyimak Wahyu ya? Halo. Wahyu dari tadi nyimak ya? Ya Pak. Wahyu? Nyimak dari tadi ya? Nyimak nggak? Nyimak Pak, nyimak. Cuman Nyimak. suaranya Coba agak Wahyu. kecil. Tadi atom bagian terkecil dari suatu materi. Nggak bisa dibagi-bagi lagi. Contoh atom apa? Tadi kayaknya saya nggak bahas nih. Contoh atom apa? Contoh dari atom. Apa Pak? Contoh dari atom. Apa coba atom? Tadi kan kita bahas nih materi dan klasifikasinya nih. Ada contohnya semuanya. Atom contohnya apa? Yang lain? Ada yang tahu contoh atom? Penghapus yang dipotong-potong, Pak. Penghapus yang dipotong-potong.
Penghapus yang dipotong-potong. Oke, tadi saya oke. Ada lagi yang lain? Ada lagi? Proton, Pak. Proton, elektron. Oke. Itu bagian dari atom. Ada lagi yang lain? Oke. Jadi contohnya atom itu ada banyak ya, ada 100 lebih. Contohnya adalah nih, kalau kita kembali lagi ya. Nah, ini. Ini contoh dari atom. Kelihatan nggak ini? Ada Fe. Kan. Fe ini ferrum, besi. Ini merupakan contoh dari atom. Dia berdiri sendiri. Kemudian ada fosfor, P. Itu juga merupakan contoh dari atom. Sedangkan O2 ini merupakan contoh dari apa tadi? O2. Molekul. O2 contoh dari apa tadi? Halo. Oksigen. Ya, Contoh O2 itu dari oksigen. Merupakan contoh dari apa? Oksigen, Pak. Dari Iya. molekul. Oksigen. Dari molekul apa? Kan molekul ada 2 tadi. Ada molekul unsur sama molekul senyawa. Oksigen termasuk Molekul apa? unsur. Molekul unsur, Molekul Pak. unsur. Kenapa molekul unsur? Molekul unsur, Pak. Kenapa dia disebut molekul unsur? Karena Dia gabungan dari atom-atom yang sejenis. Ya, jadi karena O2 ini merupakan gabungan dari O sama O. Karena sama-sama O, dia disebut dengan molekul unsur gitu ya. Sedangkan atom contohnya adalah O, oksigen, berdiri sendiri bukan gabungan. O, oksigen itu merupakan contoh dari atom. Coba ini di CO2, karbon dioksida. Di sini ada berapa atom? 2. Ada 2, yang lain? Ada 3. Kenapa ada 3? 1 C, 2 O. O-nya ada berapa? Ada 2. Ada 2 kan? Berarti ada C1, O-nya 2. Berarti ada berapa atom? Ada Ada 3 atom. Jenisnya ada 2, ada C sama O. Kalau yang satu persatu ini disebut atom, kalau yang gabungan disebut molekul. Yang sejenis disebut molekul unsur, yang tidak sejenis disebut molekul senyawa. Gitu. Ngerti nggak ya? Paham ya? paham, Pak. Insya Allah. Oke. Jadi kalau misalnya tadi contoh tadi, atom kan tadi penghapus dipotong-potong kecil ya. Sampai bagian kecil tadi tuh ada apa namanya? Ada nama atomnya. Atomnya itu ada banyak, nanti kita bisa apa? Bisa diamati gitu ya. Atom itu ada banyak. Contohnya tadi ada oksigen, ada fosfor, ada magnesium dan sebagainya. Itu contoh dari atom. Gitu. Ada lagi? Ada lagi mau nanya? Oke, lanjut ya. Kalau nggak ada, kita masuk ke penugasan chemistry product. Jadi ini adalah tugas pertama. Jadi ini jangkanya panjang. Apa tugasnya? Nah ini. Jadi tugasnya identifikasi tentang campuran. Campuran merupakan contoh dari materi tadi ya. Sudah kan? Ada campuran homogen, ada heterogen. Jadi tugasnya buat praktikum sederhana secara kelompok. Oke, secara kelompok. Kelompoknya sudah saya bagi. Itu per kelas, beda-beda. Nih, kelompok 10 MIPA 1. Ada yang kelihatan? 10 MIPA 1. Silakan dicek dulu. Nggak usah dicatat ya, dicek aja dulu. Dicek sebentar, saya bagikan pembagian kelompoknya. Masih bisa dengar suara saya ya? Masih, Ya, Pak. Bisa. Oke. Bisa, Ini Pak. kelompok 10 MIPA 1. Kemudian ini kelompok 10 MIPA 2. Ini kelompok 10 IPS. Nah, di nomor 1 tiap-tiap kelompok ini ketua kelompoknya. Kelompok 1 di kelas 10 MIPA 1 ada Aan, ketua kelompok. Kelompok 2 ada Ahmad Firmansyah, ketua kelompok.
dan seterusnya. Pokoknya di urutan pertama itu sebagai ketua kelompok. Paham ya? Harapannya paham. Nah, nanti saya bagikan ini, nggak usah dicatat sekarang. Bagi kelompoknya sudah. Nah, alat dan bahannya sederhana kok, ini praktikum sederhana. Alatnya ada gelas sama pengaduk. Dah, nggak usah pakai gelas kimia, pakai gelas yang ada di rumah aja. Praktikumnya di rumah. Gelas sama pengaduk. Bahannya ada 4. Ada air 500 ml, setengah liter ya, nanti kalian ukur sendiri, setengahnya dari 1 liter pastinya. Yang kedua gula 5 sendok makan, pasir 5 sendok makan, minyak 5 sendok makan. Oke. Sorry. Ganti deh ini. Oke. Ganti ya. Bahannya ada air, garam, pasir, dan minyak. Oke, kalau sudah, ketentuannya. Jadi, ini dibuat berupa video. Dibuat sekreatif mungkin. Kalau sudah dibuat video, kalian edit segala macam, diupload di YouTube. Jadi kalau ada yang belum punya channel YouTube, dibuat. Caranya gampang, nanti cek di Google bisa. Nah, di dalam video itu cantumkan nama-nama anggota kelompok, alat dan bahan, prosedur kerja, dan hasil pengamatan. Coba saya tanya, ada yang mau ditanyakan nggak nih? Ada yang mau ditanyakan? Pak, saya ingin Pak. Ya, gimana? Pak, Ya, saya Pak. ya. Ini kelompoknya dua-dua atau bagaimana Pak? Kelompoknya dua-dua. Masih banyak. Iya. Kelompoknya, satu kelompok ada yang 10 orang, ada 9 orang. Oh, saya kira tadi berdua-dua Kelompok Pak. 1 ini yang oranye, kelompok 2 yang hijau, yang kelompok 3 yang biru. Sama, yang kelas MIPA juga. Satu kelompok ini ke bawah. Ya Pak, Hah? mengerti. Nah, jadi caranya nanti gampang kok ini. Contoh misalnya nih ya. Kita buat larutan, buat campuran dulu. Campuran tadi kan ada 2 jenis, ada 2 zat, ada 2 zat. Ada pelarut, ada terlarut. Air sebagai pelarut. Sedangkan ini sama ini 2, 3, 4 sebagai zat terlarut. Jadi caranya nanti gelasnya kita siapkan gelas, masukkan air setengah liter ke dalam gelas. Kemudian masukkan garam. Kemudian kita aduk dengan pengaduk, sembarang aja pakai sendok boleh. Diaduk sampai larut semua. Kalau sudah diamati, kira-kira dia tuh larut sempurna atau enggak sih gitu. Nah, kemudian kalian simpulkan larutan itu termasuk homogen atau heterogen. Sama yang ketiga juga. Jadi masukkan air dalam gelas, masukkan pasir 5 sendok makan, kemudian kalian aduk. Ini gak usah pasir deh, ganti. Bentar ya. Nanti saya kasih lagi slide-nya. Nih. Kopi ya, yang ketiga kopi. Air, masukkan kopi 5 sendok makan, habis itu diaduk sampai larut. Nggak usah diminum ya, nggak usah diminum, pahit, nggak ada gulanya. Kalau sudah, kalian amati. Terpisah atau enggak sih? Masih bisa dibedakan nggak mana yang pelarut, mana yang terlarut. Sama yang keempat juga. Air dicampur sama minyak, kemudian diaduk. Kemudian diamati. Dibuat laporannya. Laporannya isinya apa aja? Perhatikan. Nanti kalian bisa juga searching di Google. Jadi nanti di laporannya ada nama-nama anggota kelompok juga, ada alat dan bahan, ada prosedur kerja. Prosedur kerja ini adalah langkah-langkah kalian melakukan pengamatan. Contoh, langkah pertama, prosedur kerja. Yang pertama, siapkan gelas. Kedua, kemudian masukkan air sebanyak 500 ml. Prosedur kerja yang ketiga, diaduk. Prosedur kerja keempat, diamati. Dan seterusnya. Hasil pengamatannya bisa berupa tabel. Misalnya air sama garam. Hasil pengamatannya gimana? Kesimpulannya apa? Termasuk campuran apa? Dan seterusnya. Dibuat laporan. Jadi ada laporan, kemudian ada video yang diupload di YouTube. Dibuat sekreatif mungkin. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan?
Udah selesai kita hari ini. Saya mau tanya dulu Pak. Ya, silakan. Kita kan itu kan diaduk ya Pak. Diaduknya diulang lagi berapa menit? Perhatikan dulu, yang lain diam dulu. Sabar weh, sabar. Satu-satu. Coba satu orang tadi yang duluan sebutkan nama baru bertanya. Yang lain diam dulu. Saya Pak. Nama saya ya Allah Ida. Maulida, coba Maulida yang lain tenang. Maulida silakan, Maulida. Pak, itu kan kita di-upload di YouTube. Itu Ya. channelnya itu yang upload satu orang aja kan di satu kelompok. Oke, saya jawab dulu ya. Jadi nanti setelah kalian bervideo sekreatif mungkin, diupload di channel YouTube. Channel YouTube-nya satu aja. Satu kelompok satu aja. Boleh punya siapa aja nggak apa-apa. Nanti linknya disertakan ke saya, boleh dikirim WA. Sudah Maulida? Pak, minta yang anggota-anggotanya, Pak. Oke, saya jawab lagi. Untuk nama anggota kelompok nanti saya share di grup ya. Saya share di grup, jadi nggak usah sekarang. Yang lain? Saya Pak. Kira-kira Silakan. dalam kita kan ngaduknya tuh perlu berapa detik atau menit setiap Kita sepakati aja ya, ngaduknya selama 2 menit. Kenapa nggak 2 jam, Pak? Boleh 4 jam? kok malah Diaduk mau, ya. Atau gini deh. Gini. Diaduk sampai larut. Sampai larut. Kalau misalnya sampai 5 menitan, itu nggak larut berarti sudah selesai. Kalian amati hasilnya itu seperti apa. Gitu ya. Intinya sampai larut. Bisa? Yang lain? Insya Allah bisa, Pak. Oke, yang lain? Berapa? Ada lagi yang lain? Yang lain mana nih? Yang lain tidur kayaknya, Pak. Ada lagi? Kalau nggak ada berarti sudah paham ya? Belum, Pak. Saya bermasuk. Ya, Pak. Saya bermasuk, Pak. Yang lain? Sudah ya? Paham berarti ya? Oke, saya ulangi lagi. Jadi dibuat identifikasi tentang campuran secara kelompok buat praktikum sederhana. Kelompoknya nanti saya share, ini materinya nanti saya share di grup. Alat dan bahannya ini sederhana aja. Dibuat sekreatif mungkin, diupload di YouTube. Cantumkan nama-nama anggota kelompok, alat dan bahan, prosedur kerja, dan hasil pengamatan. Oke, untuk jangka waktunya nanti saya share di grup, jadi tunggu aja. Sampai sini ada yang mau ditanyakan? Gak ada, Pak. Oke, kalau nggak ada, cukup ya untuk hari ini ya. Nggak lama kan? Sekitar 45 menit lebih. Sejam lah, hitungannya sejam. Ketua kelas 10 IPS siapa? Rizky, Pak. Coba Rizky dipimpin berdoa dulu sebelum diakhiri. Rizky ada nggak di sini? Ada nggak Rizky? Rizky, Oh, nggak halo. ada. Anu aja, Pak. Wakilnya aja, Pak. Kalau nggak ada, Aki. ketua kelas 10 MIPA 2 siapa? Ketua kelas 10 MIPA 2. Sandy, Pak. Sandy. Sandy mana Sandy? Ada nggak Sandy? Pak. Mana Sandy? Oh, ini ketua kelasnya kok malah nggak ada ini? Gak ada paling, Pak. Tidur paling Nggak ikut. Ya udah kalau gitu Solihin dah, Solihin pimpin doa. Ayo Solihin. Saya, Pak. Ya, silakan. Pimpin doa sebelum diakhiri. Sebelum mengakhiri pelajaran ini, marilah kita berdoa menurut agama masing-masing. Berdoa dimulai. Auzubillahiminasyaitonirrajim. Berdoa selesai. Oke, kalau gitu saya cukupkan untuk hari ini. Terima kasih atas partisipasinya. Tetap jaga kesehatan ya.
Ikuti protokol 5M. Ya Pak. Jaga jarak, mencuci Ya, tangan, pakai masker, mengurangi mobilitas, menjauhi kerumunan. Siap Kalau Pak. gitu saya akhiri. Atas segala kekurangan saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan lift. wabarakatuh. Dan silakan diakhiri. Di close saja, di close. Siap Pak. Pak Wawan.